Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi berjumpa dengan saya Muhammad Roisuddin bersama Lazismu Jawa Timur Channel bekerja sama dengan PMU TV. Baik para penonton sekalian dimanapun Anda berada, masih dalam rangka Talkshow Ramadan Tangguh. Sudah hadir bersama kita Ustadz senior, beliau adalah Ustadz sekaligus senior saya, yang senantiasa menjadi rujukan begitu bagi kaula muda, dai-dai muda dan kaum nom-nomon begitu kita menyebutnya. Nah, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau bernama Ustadz Musyafa atau dikenal oleh publik khususnya Jawa Timur dikenal dengan Ustadz Musa. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lancar ya, Alhamdulillah. puasa di hari sampai hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Apa ada fenomena tertentu selama beberapa hari menjalani puasa ini? Terutama mungkin barangkali di sepanjang jalan Ayani Surabaya ini kan banyak pedagang, Ustadz. Barangkali ada yang ditemui di sana keanehan atau sesuatu? Kemarin itu kami mencoba untuk berjalan dari Ayani sampai menuju ke Ampel. Baik. Itu banyak pedagang-pedagang yang mohon maaf banyak yang kecewa berat karena ada hujan angin plus ditambah banjir. Sehingga mereka sepertinya malam itu mengalami kerugian. Cuma persoalannya adalah kenapa mereka yang dihitung hanya rugi? Kemarin-kemarin yang tidak seperti itu tidak pernah diworo-worokan, tidak pernah digemborkan. Tapi begitu malam itu saja, itu mereka sepertinya rugi sekali dan sepertinya hampir dilanda putus asa. Iya. Baik. Sebelum mengarah lebih jauh, Ustadz, ini saya batasi dulu. Tema kita adalah berdagang dengan Allah, Ustadz ya. Ya. Baik. Barangkali ini kita bisa cermati fenomena yang sedang terjadi belakangan, Ustadz, terkait dengan munculnya euforia crazy rich, Ustadz. Ya, artinya berdagang dengan model-model flexing, dengan model-model framing, melakukan euforia produk sehingga diharapkan dari pola-pola yang instan itu diharapkan mendapatkan laba yang besar, melimpah dalam waktu instan, begitu, Ustadz. Nah, dalam hal ini, Ustadz, kenapa sesungguhnya berdagang atau bisnis ini sejak zaman Rasulullah ini sudah menjadi semacam idola? Apa ada sebab tertentu, Ustadz? Prinsipnya begini, jadi ada orang yang pertanian, ada orang pegawai, ada orang yang dagang itu sendiri, katakan dagang kurma. Pada prinsipnya, tiga komponen manusia itu, atau semuanya tanpa kecuali, itu sebenarnya mereka itu berdagang. Betul. Kenapa kok berdagang? Orang yang pengangguran, kepingin silaturahim ke saudaranya, itu sendiri sudah berdagang. Dalam arti, cari informasi, mana peluang-peluang titik-titik rezeki yang bisa ditemui di sana, itu sendiri hakikatnya adalah berdagang. Baik, Ustaz. Seperti itu yang digambarkan. Jadi, tidak ada di dunia ini orang yang melepaskan diri tanpa dagang. Semuanya itu dagang. Artinya mesti cari untung. Baik. Begitu. Baik. Tidak harus untung itu mesti nampak lahiriah, secara batinia, ketenangan batin ketika ketemu si A itu menjadikan dirinya ayem aman, itu sendiri sudah dagang. Mereka sudah memperoleh keuntungan. Begitu. Baik, ya. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, kenapa harus berdagang? Sampai Rasulullah sendiri itu memberikan contoh profesi berdagang. Kenapa bukan profesi yang lain misalnya, Ustadz? Dagang itu sendiri merupakan satu kemandirian yang luar biasa. Jadi orang yang dagang dirinya itu jeragan sekaligus pembantu. Baik, Ustaz. Jadi dirinya sendiri seperti itu, itulah yang namanya dagang. Jadi dagang itu, mohon maaf ya, dari nabi-nabi dulu ketika untuk menghidupi keluarganya itu status dagang tidak pernah lepas dari kalangan mereka itu sendiri. Baik. Seperti itu yang digambarkan oleh agama. Baik. Berarti itu dimaksudkan bahwa berdagang ini memiliki penghargaan tersendiri sebagai sebuah profesi di zaman Rasulullah, begitu? Seperti itu yang digambarkan. Sebab di dalam dagang itu, mohon maaf, jamnya beda dengan pegawai. Kalau pegawai katakan jam 7 atau nanti pulang jam setengah 5, kalau dagang itu nyaris 24 jam. Baik. Seperti itu yang digambarkan. Dan tidak ada orang yang dagang itu rata-rata punya kemandirian yang luar biasa.
filosofi yang dipakai orang dagang adalah nyontok kucing. Kucing itu begitu jatuh, itu detik itu juga siap untuk siap untuk berjalan. Begitu. Jadi jatuhnya berkali-kali itu bukan masalah, tapi yang penting siap untuk bangkit lagi. Nah, di situ filosofinya dagang yang sangat-sangat luar biasa. Seperti itu yang digambarkan. Dan hasilnya orang yang dagang ini tidak nunggu tanggal 1 atau tanggal 2 di awal bulan. Itu tiap hari, bahkan tiap jam itu memperoleh bayaran, memperoleh fee, memperoleh keuntungan yang sangat luar biasa. Disitulah yang namanya dagang. Nampaknya kecil, hanya sekian rupiah atau sekian sen, tapi kalinya itu yang luar biasa dagang itu. Di situ persoalannya. Berarti ada menurut Ustadz, adakah hal-hal yang harus dihindari oleh seorang pedagang, khususnya barangkali pedagang muslim ya Ustadz ya? Adakah kerangka-kerangka tertentu atau garis-garis tertentu yang harus itu menjadi catatan penting bagi seorang pedagang agar pedagangnya itu selain berkah juga diridhoi oleh Allah? Insya Allah. Baik. Jadi dagang dalam hal ini diisyaratkan oleh waktu itu oleh insya Allah Nabi Syu'aib kalau tidak salah ya, dipesan sama Al-Quran ketika perkampungan Syu'aib itu di perlintasan jalan besar begitu, karena Syu'aib itu wanti-wanti sama umatnya, jangan sekali-kali ngurangi timbangan sesuatu yang bisa ditimbang, jangan sekali-kali ngurangi ukuran sesuatu yang bisa diukur dengan meteran. Maknanya di sini dituntut yang namanya muslim itu harga mahal, jujur dan jujur. Subhanallah. Mengurangi takaran yang menambahi takaran jarang. Nah, mesti mengurangi. Mesti mengurangi. Ya. Yang saya temukan nambahi tim dek ngisor. Subhanallah. Ya. Ini maknanya, ini artinya bahwa sekali tidak jujur ketika dibawa pulang dan dicek and recheck, ditimbang di rumah, maka yang bersangkutan tidak berkah sebab pelanggannya sudah lari. Baik. Akhirnya lari, tidak ngambil di situ. Sementara di tempat lain, katakan dia tidak pakai kopluk haji, katakan non muslim, tapi timbangannya bagus, lah mereka lari ke sana. Karena kejujurannya itu yang membuat mahal. Jadi di sini secara muamalah perdagangan tidak melihat di situ label muslim dan non muslimnya, tapi nilai kejujurannya itu yang mahal. Itulah yang membuat berkah. Begitu. Itu pertama. Jadi sesuatu yang bisa ditimbang, sesuatu yang ditimbang jangan ngurangi timbangan, sesuatu yang diukur katakan meteran jangan ngurangi meteran. Kuncinya kejujuran seperti yang dicontohkan Rasulullah. Subhanallah. Mungkin bisa berikutnya sebelum masuk ke berikutnya Ustaz, barangkali bisa dikutip sedikit tentang sejarah agar menjadi inspirasi bagi para masyarakat khususnya profesi pedagang tentang bagaimana cara Rasulullah itu berdagang dengan menerapkan kejujuran sehingga bisa sukses sekaligus menyampaikan dakwah dengan kejujuran Ustaz. Rasulullah kalau tidak salah pernah sekali waktu ngelutus di pasar itu ngelutus dalam arti Surabaya itu dalam arti check and recheck ke pasar untuk melihat belusuan di sahabatnya itu untuk yang jualan di pasar. Rasulullah mencoba, ini ada karung gandum, itu tangannya mencoba dimasukkan. Ternyata tidak sampai di tengah, itu di sini si gandum itu basah, sehingga Rasulullah disuruh menumpahkan. Artinya menumpahkan itu suruh menjemur. Ini berarti bobot Anda ketika mau ditimbang, ini berarti sudah ada tambahan air. Di sini yang tidak diperkenankan. Sampai detail begitu. Nah, sampai ke sana. Subhanallah. Inilah nanti secara akal yang sempit dan pendek itu dia mengambil keuntungan. Tapi berikutnya secara jangka panjang dia dihindari oleh pelanggan sehingga tidak berkah lagi. Lagi pula dengan Allah hatinya tidak memperoleh ketenangan karena di sana ada keculasan, ada kecurangan yang sangat luar biasa. Insya Allah salatnya dengan takbir Allahu Akbar katanya memahabesarkan Allah. Tapi kenapa tangannya yang kanan itu kok kotor, najis? Karena di sana ada kecurangan. Subhanallah. Jadi tidak nyambung dengan yang namanya Allahu Akbar tadi itu. Baik, itu tadi yang pertama jujur. Berikutnya Ustaz. Berikutnya di sana jelas bahwa nilai keharaman tidak diperkenankan. Katakan arak, whisky,
sekarang ada pil-pil kopul dan seterusnya, itu semua untuk merusak tatanan dari otak manusia. Kan seperti itu yang digambarkan oleh agama. Itu jelas. Apapun bentuknya, walaupun dibungkus oleh label apapun, karena itu merusak tatanan akal manusia, maka jelas dilarang oleh agama. Itu jelas, gamblang. Baik Ustaz, barangkali ini Ustaz, dalam sependek dan sepanjang pengalaman Ustaz, adakah tips khusus bagaimana cara berdagang yang mengalami untung sepanjang hayat, tidak pernah rugi? Ya. Apakah itu ada panduan secara khusus? Ya. Al-Quran memberikan gambaran surat As-Saff dimulai di ayat 9, 10 dan 11. Di sana Allah memberikan satu gambaran kerangka yang luar biasa. Hal atulukum ala tijarah, maukah Anda atau kalian saya tunjukkan, kata Allah, satu perniagaan, satu perdagangan yang tidak mengalami rugi. Bahkan perdagangan itu artinya dagang dengan Allah, yakni mampu untuk menyelamatkan dari jilatan siksa api neraka. Syaratnya adalah dijelaskan sendiri oleh Allah, dijawab sendiri oleh Allah. Panduan itu diberikan kepada Rasul kita Muhammad, karena kita sebagai umat Muhammad, maka kita mengikuti jejak beliau. Syarat pertama dan yang utama, tu'minuna billah wa rasulih, yakni beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di sini kata-kata Mas Rais pakai kata-kata billah, bukan lillah. Di mana letak perbedaannya? Kalau Al-Quran memakai kata-kata billah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, maknanya kita itu kepada Allah selain iman, yang kedua taat mengikuti perintahnya. Jadi tidak, kalau lillah itu sebatas percaya, tapi kalau billah itu selain percaya sekaligus ada nilai kepatuhan. Itu pakai billah. Wa rasuli, dan kepada Rasulnya. Sekaligus maknanya bahwa kita beriman kepada Allah jangan pakai campuran dengan takhayul khurafat. Contoh, iman kepada Allah iya, tapi kalender pon kliwon Jumat Legi masih percaya. Padahal itu jelas-jelas sangat keliru. Awalnya oleh mereka yang memakai pon kliwon Jumat Legi itu dipakai untuk supaya yang namanya pasar itu tidak tumpuk, tidak jumbo satu dengan yang lain. Kalau Legi di sini, kalau pon di sini. Terus berikutnya ke Jawa Timur masuk kepada terop. Dari mana kurikulum masuk ke terop itu? Iya, ini yang jelas-jelas nyalai SOP, nyalai kurikulum awal yang diterbitkan dari Jogja, kan begitu sejarahnya. Berikutnya iman kepada Allah kecampuran dengan Nyai Loro Kidul, ya Allah, subhanallah. Contoh bahwa malam 1 suro, mulai malam 1 suro jam 12 malam, keesokan harinya selama 1 bulan, nyaris orang Jawa yang tidak santri itu tidak berani buka terop. Konon katanya saingan sama Nyai Loro Kidul, sebab Nyai Loro Kidul sedang mantu. Pertanyaan mendasar bagi warga Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah, bahwa pertanyaan yang cerdas, smart, dan boleh kita tanyakan, berapa anaknya Nyai Loro Kidul mulai zaman Jepang sampai sekarang kok tiap tahun mantu? Gak capek tak? Iya. Yang kedua, kok tahu kalau dirimu bahwa Nyai Loro Kidul mantu? Wong Anda tidak pernah dapat ulem-uleman, tidak pernah dapat undangan. Lo kok tahu kalau mantu? Kalau kiriman rantang. Kalau kiriman rantang dan seterusnya. Anda bawa ke sana pakai apa? Subhanallah. Aslinya Mas Rais, Nyai Loro Kidul ini adalah sebuah black marketing, jadi marketing yang diangkat di permukaan untuk nakut-nakuti masyarakat penduduk Mataram, Jogja yang telat, tidak mau bayar upeti, tidak mau bayar zakat. Awalnya di situ. Jadi ini black marketing, black campaign, seperti itu yang digambarkan. Jadi sekali lagi, Allah jangan kecampuran sama hal-hal yang lain, murni hanya Allah. Sebab pakai kata-kata billah wa rasuli. Berikutnya, syarat yang kedua, dagang dengan Allah supaya tidak pernah rugi, selalu untung. Wa tujahiduna fi sabilillah, yakni bersungguh-sungguh, ada keseriusan ke sana di dalam hal membangun jaringan fi sabilillah. Seperti itu yang digambarkan. Pakai modal, yes. Apa modalnya tujahiduna fi sabilillah? 1, bi amwalikum, dengan hartamu.
wa anfusikum, dan dengan jiwa ragamu. Di sini yang harus kita mantapkan. Kenapa dan kenapa? Why? Mengapa? Di situ amwal didahulukan daripada anfus. Sebab amwal dengan hartamu, Al-Quran memberikan sinyal bahwa orang diperintahkan oleh Allah, baik kondisi ekonomi lapang maupun sempit, di situ tetap disuruh infak sedekah, disuruh zakat, disuruh ngopeni, dalam arti istilah Muhammadiyah namanya filantropi. Dalam arti ketika Anda nanti itu infak sedekah dan Anda terus-menerus continue, maka sekali waktu Anda mengalami kesulitan, di situ Allah turun tangan untuk memudahkan persoalan yang sedang Anda hadapi. Baik, sebentar seperti saya potong Ustaz. Berkaitan dengan bi'amwalikum tadi Ustaz. Yes. Berjihad dengan amwal, harta. Tadi artinya apakah itu bagian dari kita proses berdagang dengan Allah ya? Ya. Jadi sekali lagi Mas Rais, satu, dengan amwal itu syaratnya tadi itu Al-Quran memberikan sinyal baik ekonomi lapang maupun sempit. Sempit pun tetap disuruh untuk infak sedekah. Sudah pada tentu ya sesuai dengan kadar kemampuannya. Seperti itu yang digambarkan. Yang kedua, supaya berdagang dengan Allah tidak pernah rugi, maka syarat yang kedua untuk menunjang ke sana bahwa harta yang kita infakkan, yang kita jariahkan, yang kita zakatkan, di situ satu, bendanya dicintai. Baik. Semakin bendanya dicintai, semakin punya nilai, punya value. Tapi kalau bendanya sendiri kita memberikan itu memicingkan mata, saking jeleknya harta itu, mohon maaf, itu semakin tidak punya nilai. Dua, tulus dan ikhlas. Nah, dua syarat ini, tulus dan ikhlas dan harta dicintai, satu dan dua, itu tidak bisa dipreteli, itu include menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dihilangkan. Seperti yang digambarkan. Beda dengan di tetangga sana. Tetangga sana itu ada statement begini, tapi itu racun. Kalian mau infak sedekah, kalian mau wakaf, zakat, infak sedekah dan seterusnya, itu tidak perlu banyak. Yang penting ikhlas. Mohon maaf, statement seperti ini racun, ya, terus terang racun. Sinyal di Al-Quran sama sekali tidak diharapkan atau tidak pernah ada yang saya temui. Seperti itu yang digambarkan. Baik, maksud saya jika diterjemahkan pada konteks berdagang, Ustaz, berarti berapapun penghasilan kita harus menyisihkan Subhanallah sebagian dari hasil penjualan kita itu ke jalan Allah, Ustaz. Ya, insya Allah. Jalannya ke amal masjid, Subhanallah. dan macam-macam begitu. Subhanallah, subhanallah. Tanpa menghitung dulu. Untung kita, Ustaz. Ya, kalau zakat itu jelas pakai persentase 2,5% atau 5%, tergantung pertanian, atau 10% atau lukoto, rikas itu 20%. Tapi itu nunggu haul, nunggu setahun. Tapi kalau infak sodako, amal jariah, tidak pakai ke sana. Tinggal persoalannya kita itu menjadi orang nekat apa orang licik. Begitu. Kalau Mas Rais, kalau kita menjadi orang yang standar, keluarkan antara 2-5%. Kalau menjadi orang yang nekat, keluarkan 10%. Kalau super nekat, 20%. Subhanallah. Disamakan dengan rikas, dengan harta temuan. Jadi setiap penghasilan itu mengeluarkan 20%. Itu maknanya bahwa insya Allah surga sudah kecekal dengan tangan kanan. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Ya. Baik, kembali ke melanjutkan yang tadi, Ustaz. Tadi berjihad jalan Allah dengan amwal, kemudian berjihad dengan menggunakan apa? Anfus dengan jiwa raga. Ya. Jadi begini, Mas Rois. Contoh ada pembangunan pondok pesantren. Contoh ada pembangunan panti asuhan. Contoh ada pembangunan musola atau langgar atau masjid dan seterusnya. Sementara Wadin ini itu sama sekali tidak punya duit. Maka satu-satunya dia mampu untuk ngangkat batu dari sana dibawa ke sini. Sebab itu yang dia punya fisik, yang dia punya tenaga. Tapi buat orang yang amwal, kalau kepingin perfect, kepingin sempurna, maka hartanya iya, pemikirannya iya, tenaganya iya, nyuruh orang. Ini insya Allah surga super VIP, insya Allah. Insya Allah ke sana. Insya Allah ke sana. Ya. Masya Allah, insya Allah, amin. Ustaz, berarti itu artinya untuk berjihad dengan jiwa raga, dengan anfus itu
tidak wajib untuk pergi ke daerah konflik tertentu. Subhanallah, subhanallah. Di sini banyak sekali arena untuk jihad. Masya Allah, Ustaz. Subhanallah. Di perkampungan kita banyak musola yang bocor, mangkrak dan seterusnya, anak-anak yatim. Di situ sekaligus yatim, di situ ada janda. Kalau berani ya dirambut sekalian, kalau tidak geger dan seterusnya dengan perhitungan yang matang. Monggo, ya monggo, ya. Itu istilahnya ada nekat sama punya tekad. Hanya itu saja nanti. Artinya itu berjihad dengan memperjuangkan, memberdayangkan, menyantuni fakir miskin, duafa dan sejenisnya itu nilainya sudah sebanding Subhanallah, berjihad di jalan subhanallah, Allah berperang subhanallah. melawan kaum kafirin. Ya, jadi tidak perlu ke Afghanistan. Baik. Di sekitar kita saja sudah banyak peluang-peluang untuk medan untuk berjihad itu. Baik. Seperti itu yang digambarkan. Berarti di lingkungan kita mari gunakan harta kita ini menjadi senjata. Subhanallah. Untuk mengalahkan kemiskinan, kemelaratan, kelemahan, iman dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Baik. Jadi artinya bahwa berjihad itu ada dua hal, jihad ekonomi dan jihad fisik. Baik, ya. Ustaz, sekaligus pemikiran. Dua hal tadi bagian dari proses berdagang kepada Allah, Ustaz, ya. Berdagang kepada Allah, dan itu tidak pernah rugi. Baik, Mas. Itu tidak pernah rugi. Artinya oleh Allah dijamin baik keuntungan di dunia maupun nanti kelak di akhirat memperoleh surganya. Masya Allah. Seperti itu yang digambarkan. Baik, surga. Baik, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, setelah kita melalui rangkaian tadi, kita sampai di penghujung acara, Ustaz. Barangkali ada closing statement. Bagaimana tips seorang pedagang yang tangguh dan diberkahi dan diridhoi oleh Allah sehingga itu menjadi berkah dalam kehidupannya di dunia wal akhirah. Nah, monggo, Ustaz. Sebelum ke sana, tadi ayatnya belum rampung. Belum lengkap, ya? Belum lengkap. Baik. Di ujung ayat, setelah berdagang dengan Allah, Allah memberikan reward. Allah memberikan satu penghargaan, apresiasi yang sangat luar biasa. Kata Allah, jika Anda senantiasa dan terus-menerus berdagang dengan aku, kata Allah, bahasanya saya rombak sedemikian rupa, maka Allah menjanjikan, yaghfir lakum dunubakum, seluruh dosamu saya ampuni. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Seluruh dosamu saya ampuni, seluruh kesalahanmu saya ampuni. Masya Allah. Karena Anda betul-betul berjihad di jalanku, kata Allah. Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kata Allah berikutnya, kalau dosa-dosamu sudah diampuni, berarti nol, maka yudkhilkum jannat, kalian sudah layak, punya potensi untuk masuk ke dalam surga. Wa masakin thayyiba, dan ada di dunia, ketika di dunia memperoleh satu kehidupan yang sangat thayyibah, yang sangat bagus, kelak di akhirat yang Anda petik adalah surga. Di sini gara-gara Anda di dalam hidup senantiasa berdagang dengan Allah. Betapa berdagang dengan sesama manusia itu sering spekulasi. Yang dicari untung besar, ternyata untungnya besar betul, tapi pengeluarannya jauh lebih besar daripada keuntungan. Nah, ini tuh buat apa? Nilai berkahnya yang di situ yang berkurang. Oleh karena itu, kita sudah barang tentu berdagang dengan sama manusia, silakan dalam rangka untuk mempertahankan nilai perut kita dan keluarga kita. Tapi jangan pernah lupa hasil dari berdagang dengan sesama manusia, segeralah menuju, jangan pernah dilihat sebelah mata, segera Anda berdagang dengan Allah dengan rumus-rumus yang tadi di awal sudah dikatakan seperti itu gambarannya. Sekarang closing statementnya, Ustaz, ya? Closing statement bahwa orang yang senantiasa berdagang dengan Allah terus-menerus, dijalin terus-menerus, dijamin oleh Allah kehidupan di dunia baik dan diampuni dosa-dosanya, jelas surga dipegang dengan tangan kanan. Maknanya itu semua janji Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pemirsa, kaum muslimin yang budiman, Anda dipanggil oleh Al-Quran, jangan pernah lupa menginfakkan sebagian hartamu. Tergantung jenengan itu orang yang standar apa orang yang nekat. Kalau standar 2,5% mengeluarkannya. Tapi kalau Anda nekat itu 5-10% itu pertanian. Nah, dengan demikian kalau Anda seperti itu
melakune jalannya hidup, jangan pernah lupa disalurkan kepada Al-Azizmu, lembaga amil zakat yang dimiliki Muhammadiyah, insya Allah amat sangat terpercaya. Amin, Insya Allah. Baik, terima kasih luar biasa Ustadz. Seluruh rangkaian talkshow kita hari ini luar biasa Ustadz, sudah memberikan pencerahan terhadap umat Islam, khususnya masyarakat Islam Jawa Timur. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Saya Muhammad Roisidin dari Lazizmu Jawa Timur Channel bersama PBMU TV mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Talkshow kita dengan tema Ramadan Tangguh, Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh. Terima kasih, semoga menjadikan inspirasi dan kita terus semangat menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.